Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan tentang materi pasar bebas. Baik, yang pertama, pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah pasar di mana pertukaran sukarela atau voluntary exchange, serta hukum penawaran dan permintaan memiliki akses tersendiri untuk sistem ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Menurut David Ricardo, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri, di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan negara. Sedangkan menurut Adam Smith, pasar bebas sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah. Selanjutnya, ciri-ciri pasar bebas. Ciri-ciri pasar bebas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Yang kedua, terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Yang ketiga, adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Keempat, campur tangan dari pemerintah terbatas. Selanjutnya, dampak positif pasar bebas. Dampak positif pasar bebas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memperluas lapangan kerja dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat. Yang kedua, untuk menambah modal atau pendapatan dalam kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, pengusaha atau perusahaan dalam negeri di Indonesia akan mendapatkan dorongan secara tidak langsung untuk meningkatkan produk agar dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri. Keempat, hadirnya berbagai produk luar negeri di Indonesia akan memberikan inspirasi bagi produsen-produsen di Indonesia untuk menciptakan inovasi dalam produk-produknya. Kelima, membuka kesempatan kerjasama antar negara yang luas dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, dampak negatif pasar bebas. Adapun dampak negatif pasar bebas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kegiatan produksi dalam negeri dapat meningkatkan secara kuantitas dan kualitas. Kedua, melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Keempat, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Kelima, munculnya kelangkaan dalam pasar bebas. Keenam, barang produksi terganggu akibat masuknya barang-barang impor yang dijual di pasar bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Puspita Sari, yaitu ekonomi mikro Islam pasar bebas. Yang saya akan lanjutkan yaitu kelebihan sistem ekonomi pasar bebas. Yang pertama, setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Dan yang kedua, inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan. Ketiga, adanya persaingan produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. Empat, efisiensi dan aktivitas tinggi karena tindakan selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi pasar bebas. Pertama, kebebasan mudah disalahgunakan oleh pihak yang kuat dari segi ekonomi untuk memeras pihak yang lemah. Kedua, persaingan untuk merebut pasaran dapat mendorong terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan konglomerasi yang mengancam pengusaha lemah. Ketiga, munculnya kesenjangan yang semakin besar antara golongan ekonomi kuat dengan yang lemah. Empat, perekonomian mudah terguncang ketidakstabilan. Strategi di bidang SDM dalam menghadapi pasar bebas. Pertama, menanamkan nasionalisme dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Kedua, membuka lapangan kerja di bidang perikanan dan kelautan. Ketiga, menyiapkan tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri. Empat, peningkatan kompetensi pemasaran internasional.
Ya itulah tadi materi yang saya bacakan dari kelompok 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.